Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat, Dr. Eviana Norahmawati, spesialis patologi anatomi konsultan. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu dari beliau. Dr. Eviana Norahmawati, spesialis patologi anatomi konsultan, beliau lahir di Malang 28 Oktober 1969. Saat ini beliau bekerja sebagai staf pengajar Departemen Prodi Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau menempuh pendidikan dokter umum pada tahun 1994 dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan melanjutkan spesialis di Fakultas Unair bidang patologi anatomi pada tahun 2003. Dan selanjutnya melanjutkan pendidikan konsultan bidang patologi muskuloskeletal pada tahun 2011. Baiklah, langsung saja kepada Dr. Eviana, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Dr. Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Profesor, para guru besar, Bapak Ibu, para senior dan sejawat dokter umum dan dokter spesialis, dan juga adik-adik para mahasiswa kedokteran, pemirsa Medical Studium General 2022 yang berbahagia. Alhamdulillah, saat ini kita akan memasuki bersama sesi keynote lecture pada pagi hari ini yang akan berjudul peran dan pemeriksaan patologi anatomik dalam dunia kedokteran. Keynote lecture pada hari ini akan memberikan gambaran pada kita semua tentang perkembangan terkini bidang ilmu patologi anatomi, berbagai pemeriksaan patologi anatomi, dan juga peranannya dalam dunia kedokteran. Keynote lecture akan disampaikan oleh Profesor Haja Betty S. Hernowo, Dokter, SPPA Konsultan PhD. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Profesor Betty menempuh pendidikan S1 pada tahun 1983 di FK Unpad Bandung, kemudian menyelesaikan pendidikan kedokteran spesialis patologi anatomi juga di FK Unpad Bandung pada tahun 1988, dan pada tahun 1995 beliau menamatkan pendidikan S3 di Universitas Kobe, Jepang. Pada tahun 2001, beliau menjadi konsultan patologi sistem hematoreticuloendothelial, dan saat ini beliau menjadi guru besar bidang patologi anatomik di FK Unpad Bandung. Baiklah, untuk 30 menit yang akan datang, kita akan mengikuti bersama keynote lecture dari Prof. Betty. Kepada yang terhormat Prof. Betty, kami persilahkan menyampaikan kuliah, dan kepada panitia, mohon bantuannya untuk dapat membantu share screen PPT kuliah dari Prof. Betty. Terima kasih. Mangga dipersilahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Nora akan introduksinya terhadap saya, dan saya ucapkan juga selamat pagi kepada seluruh peserta Studium General, Profesor, Dokter, adik-adik mahasiswa, dan seluruh anggota ID di seluruh Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia, Prof. Farhat, dan jajarannya untuk memfasilitasi saya dapat berbicara di forum ini. Mangga, saya tunggu share screen-nya. Ya, pada saat ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan mari kita bahas tentang apa itu patologi anatomi di dalam dunia kedokteran. Biasanya seorang mahasiswa atau seorang dokter umum kadang-kadang kalau ditanya apa itu patologi anatomi, kadang-kadang tidak bisa menjawab karena pelajaran patologi anatomi hanya diberikan pada saat mereka duduk di bangku kuliah semester 2, 3, dan mungkin sampai 4. Kemudian mereka lupa akan patologi anatomi itu, apa perannya, apa fungsinya. Mereka mengetahui hanya kami diajar patologi anatomik itu pada saat praktikum. Jadi patologi anatomik itu spesialisnya hanya untuk menjaga praktikum. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan barangkali agar kita mengingat kembali apa itu peran dan pemeriksaan patologi anatomik dalam dunia kedokteran. Next slide.
Ya, pada saat ini saya akan bahas tentang apa definisi pemeriksaan patologi anatomik, kemudian tujuan pemeriksaan patologi anatomik itu apa, kemudian jenis pemeriksaan patologi anatomik, dan terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Ya, definisi patologi anatomik adalah cabang ilmu patologi yang mendeteksi suatu penyakit melalui pemeriksaan sampel jaringan atau organ tubuh pasien. Jadi sampelnya adalah jaringan ya, dan dari organ tubuh pasien. Jadi seorang patolog itu menerima sediaannya dari seorang dokter klinis yang memegang pisau. Ya, kemudian seorang ahli patologi juga dapat melakukan prosedur biopsi yang disebut sebagai FNAB atau fine needle aspiration biopsy atau bajah atau aspirasi jarum halus untuk mengambil sampel jaringan tubuh yang nantinya akan diperiksa kembali di laboratorium. Jadi seorang patolog ya bekerjanya di laboratorium. Pasiennya siapa? Pasiennya adalah organ atau jaringan tubuh pasien yang diambil oleh spesialis klinis yang membedah atau mengambil organ tersebut dan diberikan kepada kami. Ya, next slide. Kemudian saya akan bahas sejarahnya dulu, supaya jelas ya kita tahu sejarahnya. Jadi ilmu patologi itu mulai berkembang di daerah Timur Tengah rupanya ya, selama zaman keemasan Islam dan di Eropa Barat selama Renaissance Italia. Ya, next slide. Kemudian istilah inflamasi mulai diperkenalkan oleh Hippocrates pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, slide yang saya tampilkan ini barangkali teman-teman atau seluruh pemirsa atau peserta studium generale ini pasti sudah pernah melihat ya. Kemudian ini diberikan pada saat kami mendapatkan kuliah dari seorang dosen, ya kan? Itu tumor calor rubor dolor fungsiolisa. Ya kan, itu ciri-ciri inflamasi. Kemudian Hippocrates juga menganggap inflamasi sebagai langkah awal dari proses penyembuhan setelah terjadi cedera pada jaringan. Inilah bab pertama seorang mahasiswa kedokteran mendapatkan kuliah patologi anatomi. Masih ingat mungkin teman-teman semuanya atau anak-anakku semua pasti ini ada dan diingatkan kembali oleh saya sekarang. Next slide. Kemudian pembedahan secara sistematis pada manusia pertama kali dilakukan oleh dokter Yunani kuno bernama Herophilus dari Chalcedon dan Erasistratus dari Chios ya pada abad awal ketiga sebelum Masehi, dan dokter pertama yang diketahui melakukan pembedahan postmortem adalah dokter Arab ya. Jadi orang Arab dulu yang berani membedah secara postmortem bernama Avenzoar pada 1091 sampai 1161. Selanjutnya next slide. Kemudian nah ini satu-satunya yang pernah juga didengar oleh kita semua sebagai mahasiswa kedokteran dahulu, yaitu Rudolf Virchow. Tahun 1821 sampai 1902 diakui sebagai bapak patologi mikroskopis. Ya, kebanyakan patolog pada masa awal adalah dokter klinis atau dokter bedah. Mumifikasi juga dari Mesir dengan cara pembedahan premodern bisa dianggap sebagai awal mula pengangkatan organ postmortem. Jadi inilah sejarah. Rudolf Virchow ini kita kenal dulu dengan Triad Virchow ya pada awal-awal kuliah patologi anatomi. Jadi kita kenanglah pada awal-awal kita mahasiswa. Tapi sejarah ini atau kuliah PA ini barangkali sesudah menjadi seorang spesialis atau seorang doktor,
mungkin akan terlupakan. Next slide. Nah, apa itu patologi? Patologi kalau ditanya, saya masuk atau saya bertanya kepada dokter umum ya, patologi itu apa? Ya, kadang-kadang suka tidak bisa menjawab. Ada berapa cabang patologi itu? Nah, patologi itu ada 3 cabang. Satu adalah patologi anatomik. Jadi cabang ilmu patologi yang mendeteksi penyakit dengan pemeriksaan sampel organ atau jaringan tubuh pasien. Sedangkan patologi klinis, cabang ilmu patologi yang yang lebih fokus pada pemeriksaan sampel cairan tubuh. Kita kenal banyak sekali ya sekarang, itu laboratorium-laboratorium yang memeriksa urin, darah, cairan, macam-macam cairan, kemudian dilakukan pemeriksaan kimiawinya. Nah, itu adalah patologi klinis. Jadi seorang patologi klinis, ada spesialis patologi klinis, ada juga spesialis patologi anatomik ya. Kemudian ketiga adalah patologi forensik, cabang ilmu patologi yang dilakukan untuk membantu proses peradilan atau penyelidikan hukum atau menentukan atau melakukan autopsi ya untuk melakukan penyebab kematian ya. Itu adalah patologi forensik. Sering sekali berhubungan dengan hukum ya. Kemudian next slide. Nah, tentunya setelah berkembangnya ilmu, ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwa tentunya kita bekerja di laboratorium patologi anatomi ini tentu harus mempunyai satu alat untuk melihat jaringan itu. Tidak bisa jaringan kita lihat dengan mata kasat atau dengan teropong saja atau dengan kacamata yang berapa tebalnya, tidak bisa. Jadi kita harus memakai mikroskop. Nah, sejarah mikroskop ini dimulai dari tahun 1625 sampai sekarang dengan keadaan yang betul-betul canggih. Ya, dahulu itu cuma ada teropongnya saja. Kemudian cuma satu mata saja. Kemudian berlanjut ada 2 mata ya. Kemudian sampai ada yang disebut dengan optical coherence tomography. Itu pada tahun 2014 kalau nggak salah itu mendapatkan Nobel ya. Jadi sekarang kita lihat di gambar paling bawah sebelah kanan itu sudah canggih sekali untuk melihat jaringan memakai mikroskop. Malah sekarang ada digital mikroskop sehingga kita tinggal pencet-pencet saja kita bisa melihat isi jaringan itu atau struktur jaringan itu di dalam layar televisi. Ya, slide. Nah, sekarang proses di dalam laboratorium patologi anatomi. Bagaimana setelah kita mendapat jaringan dari seorang klinisi atau dari seorang ahli bedah, kemudian dilakukan apa di laboratorium kita? Kita akan mendapatkan jaringan tersebut, hasil operasi, kemudian kita mempunyai 3 tahap yang harus kita lalui sampai kita mendapatkan suatu slide yang dapat dibaca oleh seorang patolog. Jadi pertama adalah pre-analitik, ya, jaringan dinilai secara makroskopis dulu, kemudian dilakukan pemotongan yang tadinya misalnya jaringannya sebesar bola tenis misalnya ya, dipotong-potong oleh kita menjadi kecil-kecil, 1 kali 1 kali setengah, masukkan saja ke dalam kaset, kemudian diproses, kemudian nanti untuk diwarnai. Ya, dipotong dulu, masukkan dulu ke dalam parafin atau lilin, nanti dipotong secara mikrotom, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Pada saat analitik, dokter ahli patologi menentukan diagnosis lewat pemeriksaan mikroskopisnya. Jadi kita bisa melihat sesudah itu. Barangkali teman-teman atau para peserta seluruhnya dapat mengingat kembali slide itu seperti apa ya. Pada waktu praktikum patologi anatomi bisa melihat, ingat-ingat bahwa warnanya itu apa. Di dalam jaringan itu warnanya magenta sama biru gitu ya.
Nah, itulah yang disebut sebagai pewarnaan hematoksilin eosin. Kemudian setelah dilihat, kami menentukan apa sih itu. Nah, apa sih itu? Itu adalah diagnosis dari jaringan tersebut. Apakah itu suatu tumor, apakah itu suatu infeksi, apakah itu tumor jinak, apakah tumor ganas, itu kami menentukan. Dan nanti barangkali pasang peserta akan lebih mengerti lagi bagaimana ya seorang PPDS atau program spesialis patologi anatomi ini berapa tahun. Nanti ada sampai sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap mendengarkan tentang patologi anatomi ini. Karena semua akan dibedah di sesi hari ini ya. Next slide. Nah, yang paling penting bagi kami adalah semua nih, saya ingatkan, peserta studium general ini, dokter umum, dokter spesialis apalagi, atau dokter yang memegang pisau, atau dokter bedah, tentunya paling krusial bagi kami adalah masukkanlah jaringan itu ke dalam cairan fiksasi, agar kami bisa melihat, mendiagnosis dengan baik untuk dapat diserahkan kembali kepada para dokter sekalian. Jadi dokter umum pun misalnya bekerja di suatu rumah sakit dan ikut dalam OK, operasi, kamar operasi, tentunya harus melihat ini apakah betul cairan fiksasinya ada. Cairan fiksasi kami adalah buffer netral formalin 10%, ya. Untuk sitologi yaitu alkohol 96% atau bisa dianginkan saja. Tapi yang paling penting untuk jaringan adalah buffer netral formalin 10%. Rendamlah jaringan itu ke dalam jaringan fiksasi secepat mungkin dan kirim ke laboratorium. Jadi tugas Anda sebagai seorang klinisi adalah masukkanlah jaringan yang Anda ambil ke dalam cairan fiksasi sesegera mungkin, tulis permintaan PA-nya dengan lengkap, identitas pasien dan lokasi dan sebagainya, kirimkan kepada kami. Insya Allah itu akan membuat kami lebih mudah melihat dan tidak ada lagi error di dalam pembacaannya. Next slide. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita ini untuk mendiagnosis. Jadi, hasil pemeriksaan patologi anatomik ini adalah untuk mendiagnosis jaringan atau sediaan yang kami terima. Jadi itu nanti didiagnosis ya. Misalnya, oh ini adalah appendicitis kronis. Oh ini adalah tumor jinak ovarium. Oh ini adalah tumor ganas payudara dan sebagainya. Apa gunanya di zaman sekarang, di era personalized medicine, kita adalah satu ujung tombak untuk penentuan terapi seorang pasien yang dilakukan oleh klinisi. Jadi terapi yang diberikan kepada pasien itu mengacu kepada hasil pemeriksaan kami seorang patolog. Kemudian kami sudah dapat atau klinisi dapat melihat apabila hasil patologi anatomi demikian, maka prognosis penyakit pasien ini akan bagaimana? Apakah nanti dapat sembuh, apakah nanti itu dubiaat malam, ataukah itu adalah satu dubiaat bonan. Misalnya, jadi prognosisnya dapat diperkirakan sejak kami menentukan diagnosisnya. Next slide. Nah, kami mempunyai slogannya, no treatment without diagnosis. Jadi tidak ada terapi ini tanpa adanya diagnosis ya. Jadi tugas utama dokter patologi anatomi adalah mendiagnosis penyakit dan dari pasien melalui pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium. Jadi penentu diagnosis itu adalah kami insya Allah ya. Jadi kami memang sudah diajarkan pada waktu program spesialis, jadi PPDS-nya PA itu harus diberikan keyakinan bahwa Anda harus betul-betul yakin bahwa diagnosis yang Anda buat ini insya Allah benar. Jadi
Jangan ada satupun error yang terjadi pada menegakkan diagnosis secara patologi ya. Slide lagi. Nah, ada satu quote ya, diagnosis is not the end but the beginning of the practice ya. Jadi terapi ini atau diagnosis ini adalah bukan sudah selesai begitu saja, tetapi begitu kita buat diagnosis itu adalah suatu permulaan dari suatu penata laksanaan suatu pasien ya. Terapi target sekarang sangat penting adalah pengobatan kanker yang secara khusus menargetkan sel kanker dengan menggunakan obat atau zat lainnya untuk menghalangi sinyal kimia di tingkat sel, tingkat di mana pertumbuhan dan pembelahan sel kanker terjadi. Jadi sekarang itu misalnya seorang penderita kanker payudara sama jenisnya, sama tempatnya di payudara ya, akan tetapi nanti tata laksananya atau terapinya bukan tidak mungkin itu tidak sama ya, bukan tidak mungkin tidak sama, mungkin sama, mungkin tidak sama. Jadi apa pembedanya adalah diagnosis dari seorang patolog, pemeriksaan lanjutan dari sediaan tersebut bagi seorang pasien. Jadi itu penting sekali. Sehingga yang tadi saya sebutkan, awal dari pemeriksaan yaitu fiksasi jaringan sangat penting bagi kami untuk memeriksa sebuah jaringan dan untuk memeriksakan selanjutnya pemeriksaan yang dibutuhkan oleh klinis ya. Next slide. Kemudian prediksi prognosis. Jadi setiap penyakit itu mempunyai prognosis yang berbeda. Mudah-mudahan dengan diagnosis yang tepat dan akurat dari seorang patolog, seorang klinisi dapat memberikan suatu informasi kepada pasiennya bahwa penyakit Anda akan mempunyai prognosis yang baik. Penyakit Anda akan mempunyai prognosis yang begini, begini, dan begini. Jadi dapat diterangkan dengan baik. Mudah-mudahan pasien juga sekarang dapat mengerti bahwa apa itu yang disebut sebagai prognosis. Ya, slide lagi. Nah, jenis pemeriksaan kita apa saja? Yang satu adalah histopatologi, kita bisa lihat di sebelah kiri. Jadi itu yang kita lihat di bawah mikroskop dari sebuah jaringan. Ya. Kemudian sitologi, kita bisa lihat yang di tengah bahwa itu adalah sel-sel sitologi. Jadi sel jaringan, bukan jaringan. Jadi sel-selnya saja. Jadi tersebar sel-selnya, kita bisa menentukan kira-kira apa ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan molekuler. Nah, pemeriksaan molekuler inilah yang baru-baru ini sedang digencarkan untuk dapat dibuat atau difahami oleh seluruh anggota spesialis patologi anatomi. Ini penting sekali sekarang untuk memberikan targetnya terapi atau dalam rangka personal medicine. Ya, slide lagi. Jadi histopatologi saya sudah sebutkan bahwa ini berasal dari jaringan memakai pewarnaan khusus yang biasanya secara rutin adalah hematoksilin eosin. Slide lagi. Kemudian pewarnaan slide. Pewarnaan slide yang tadi saya sebutkan adalah yang rutin adalah hematoksilin eosin yang berwarna magenta dan biru itu ya. Ingat pada waktu kita praktikum, pada slide itu warnanya cuma 2 itu. Jadi pada waktu dulu kita disuruh menggambar, kita harus mempunyai pensil warna magenta dan biru, ya kan? Ingat, semoga masih ingat. Kemudian histokimia. Diwarnai histokimia adalah untuk menentukan apabila kita masih ragu-ragu, apakah ini kolagen ya, apakah ini amiloid ya, apakah ini musin ya. Nah, itu ada pewarnaan khusus untuk menentukan bahwa bila pewarnaan itu dilakukan dan terwarna dengan baik, itulah yang akan kita berikan diagnosisnya atau kita yakin bahwa itu adalah yang kita cari. Ya. Kemudian sekarang adalah imunohistokimia yang dilakukan untuk seluruh tumor-tumor biasanya yang dapat
diberikan nantinya satu target terapi. Slide lagi. Slide. Oke, sitologi juga begitu. Kemudian sitologi itu untuk apa namanya sediaan seumpamanya misalnya pap smear, kemudian FNAB ya. Slide lagi. Kemudian molekular saya sudah berikan tadi. Pertama adalah imunohistokimia. Paling sering sekarang kita adalah harus menentukan ER/PR, HER2 dan Ki67 pada kanker payudara. Kemudian nanti ada lagi pemeriksaan canggih untuk memeriksa DNA atau memeriksa kromosom dengan teknik PCR. Gunanya ya tadi untuk menentukan terapi yang adekuat bagi pasien. Slide lagi. Sama juga ada imunofluoresen, ada in situ hibridisasi. Jadi seluruh ini perlakuan atau pemeriksaan molekular yang bisa terjadi baik atau memang dapat dilihat apabila tadi diulangi oleh saya fiksasi yang klinisi berikan kepada kami dalam keadaan terstandarisasi yaitu neutral buffer formalin. Slide lagi. Ya, terakhir adalah kesimpulannya adalah patologi anatomi merupakan cabang ilmu kedokteran yang memegang peranan sangat penting dalam menegakkan diagnosis, menentukan terapi yang tepat dan prediktor prognosis patient. Ya, jadi sekarang ada BPJS. Nah, jadi BPJS kita sudah mencanangkan ya, tanpa diagnosis PA tidak ada klaim BPJS. Jadi BPJS pun harus mengetahui bahwa mereka dapat mengklaim untuk pemeriksaan-pemeriksaan tumornya atau jaringan-jaringan yang dikeluarkan oleh ahli bedahnya itu harus mempunyai diagnosis dari seorang patolog. Saya kira ini bahasan saya terakhir dan slide saya terakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya para peserta Medical Studium General. Salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.